Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Saya Mawan Wahyudi mengajak bersama-sama untuk merenungkan pada saat ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah ini dengan beberapa poin renungan yang itu sudah termaktub dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, marilah kita maknai sekaligus kita hayati dan kita laksanakan syahrul Ramadan sebagai syahrus sober, yang penekanannya adalah membentuk karakter muslim yang sabar. As-sabru sawabuhu jannah, dan sabar itu tidak ada lain balasannya kecuali jannah. Mengapa? Karena sabar itu paling tidak mengandung 3 poin penting: as-sabru ala ta'atillah, was-sabru ala qada'illah, was-sabru ala musibah. Sabar dalam kaitannya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam kita menerima ketentuan-ketentuan dari Allah, dan sabar dalam menerima musibah. Kalau dikaitkan dengan situasi saat ini, tentu ada musibah pandemi COVID yang tentu saja kita harus kembali kepada prinsip sabar. Dengan sabar, insya Allah pandemi COVID ini bisa kita terima dengan hati yang tetap tenang, hati yang khusyuk dalam beribadah, hati yang syukur atas segala kebaikan yang diberikan Allah kepada kita semua. Yang kedua, Ramadan adalah juga syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi dengan segala dinamika yang kita lalui selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang berbeda sekali dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelum ini, kita harus memperoleh pendidikan untuk penyempurnaan lebih baik dalam kita mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidikan itu jangan dikecilkan dalam pengajaran. Pendidikan tarbiyah itu harus mengembalikan kita kepada insan yang sepenuhnya sadar bahwa kita hanyalah makhluk ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan oleh karena itu, rumus hidup kita, formula kehidupan kita haruslah formula kehidupan dari petunjuk Allah, baik itu dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim maupun As-Sunnah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah syahrul maghfirah. Tentu kita harus memperoleh sebesar mungkin kesempatan diampuni oleh Allah dalam segala kehilafan kita, dalam segala kesalahan kita, dan dalam segala dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar, baik yang siron atau jahron, baik di dalam hati maupun juga yang kita nyatakan. Dan itu pada saat-saat kita diam maupun juga pada saat kita bekerja bisa kita lakukan. Insya Allah dengan senantiasa beristighfar, Allah menurunkan ampunan atas segala khilaf salah dan dosa kita. Dan yang keempat adalah syahrul muasah, yaitu bulan keprihatinan. Ini persis sekali dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini, bahwa dengan ada pandemi COVID ini tentu kita semua prihatin. Dan dalam keprihatinan hendaknya kita munculkan kepedulian. Jangan hanya prihatin biasa saja, prihatin yang produktif, yang menumbuhkan kepedulian kepada sesama, kemudian keprihatinan yang penuh dengan kepedulian untuk melihat persoalan itu secara positif dan kita berbuat, walaupun cuma sekedar kata-kata baik, itu sudahlah bagian dari kepedulian. Tapi jangan sampai dalam bulan syahrul muasah ini kita malah menyalah-nyalahkan orang, menjelek-jelekkan orang, atau punya rencana-rencana jahat tentang orang. Tentu sebagaimana juga aturan manusia, kalau dalam saat darurat
seseorang berbuat salah, katakanlah korupsi, hukumannya lebih besar. Sehingga orang-orang yang membuat fitnah, membuat kesalahan pada orang lain dalam bulan keprihatinan, dalam bulan yang darurat ini juga dosanya lebih besar. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan kita kembali kepada jalan Allah, takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan ittiba kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini manfaat dan maslahat untuk kita semua. Ada salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.